Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gena Kaisar Atala dari kelas MI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester 6. Pada tugas ini, saya akan mempresentasikan tugas terkait presentasi seminar tugas akhir. Jadi di sini saya akan mempresentasikan seperti pada waktu seminar tugas akhir berlangsung. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi selaku dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Wipin selaku dosen penguji 2, dan yang terhormat Bapak Unggul selaku moderator dan juga pembimbing kami. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Gena Kaisar Atala, dan judul tugas laporan akhir saya berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Perumahan Villa Bukit Tidar berbasis website. Selanjutnya ada latar belakang di era global dan modern seperti ini. Banyak sekali perkembangan, seperti adanya perkembangan teknologi, budaya, tren pakaian, dan juga tren makanan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, suatu perumahan saling berlomba-lomba untuk memasarkan perumahannya. Kami mengambil studi kasus pada perumahan Villa Bukit Tidar. Pada saat observasi, kami melakukan wawancara dengan pihak pemasaran dan juga manajer perumahan. Ditemukan permasalahan pemasaran rumah dan juga cara pemasaran yang dilakukan. Untuk cara pemasaran, masih menyebar brosur dan mendirikan stand kecil di mal untuk pemasaran rumah. Sedangkan permasalahan pemasaran ditemukan masih belum adanya website media pemasaran secara online untuk menunjang penjualan unit rumah. Maka kami dari permasalahan tersebut mengusulkan suatu pembuatan media pemasaran secara online berupa website untuk menunjang pemasaran perumahan Villa Bukit Tidar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem untuk memasarkan dan mengenalkan perumahan Villa Bukit Tidar secara online. Kedua, bagaimana cara pembayaran yang dapat dilakukan untuk pembelian rumah. Selanjutnya, batasan masalah ada 4. Pertama, laporan akhir ini hanya membahas mengenai Villa Bukit Tidar. Kedua, laporan ini tidak membahas jaringan komputer. Ketiga, laporan ini tidak membahas perbaikan atau maintenance aplikasi. Yang keempat, laporan ini tidak membahas bagian struktur organisasi Villa Bukit Tidar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan pertama, membangun sebuah sistem untuk memasarkan Villa Bukit Tidar secara online. Kedua, mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi sistem informasi Villa Bukit Tidar berbasis website. Lalu manfaat dalam aspek teoritis, pertama, hasil dari penelitian diharapkan menambah informasi kepada masyarakat tentang Villa Bukit Tidar. Kedua, model hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi Villa Bukit Tidar. Ketiga, menjadikan website Villa Bukit Tidar sebagai sarana untuk bersaing antar perumahan dalam memasarkan produk unit rumah. Keempat, menjadikan Villa Bukit Tidar sebagai perumahan yang memiliki websitenya sendiri, sehingga data perumahan dapat dimasukkan ke dalam website. Lalu ada manfaat pada aspek praktis. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan terkait perkembangan model sistem informasi perumahan, sehingga kedepannya dapat memunculkan ide yang lebih inovasi lagi. Bagi kampus, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan mahasiswa tingkat akhir dalam melaksanakan laporan akhir, sehingga diharapkan tidak ada judul yang sama. Ketiga, bagi pihak pengembang Villa Bukit Tidar, yaitu agar dapat memperluas jangkauan calon pembeli dan bermanfaat untuk pemasaran online. Selanjutnya ada bisnis proses yang dilakukan Villa Bukit Tidar saat ini sebelum diusulkan pengembangan aplikasi website. Pertama, calon pembeli mendatangi kantor pemasaran. Kedua, calon pembeli bertanya pada admin tentang info rumah dijual. Ketiga, admin akan menjelaskan detail rumah dijual. Keempat, pegawai pemasaran akan menunjukkan lokasi rumah dijual bersama calon pembeli. Kelima,
Ketika calon pembeli setuju membeli rumah, maka pegawai pemasaran menunjukkan tata cara pembayaran dan syarat yang harus dipenuhi. Dan terakhir, keenam, calon pembeli melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak developer untuk pembelian rumah. Sedangkan untuk bisnis usulan melalui aplikasi website, pertama, user mengakses website untuk mengetahui info Villa Bukit Tidar. Kedua, website akan mengakses database untuk mengambil data. Ketiga, admin mengakses database untuk mengelola data perumahan. Keempat, apabila user ingin beli rumah, maka melakukan kontak dengan admin. Kelima, admin akan menghubungi user kembali untuk info dan syarat beli rumah. Keenam, jika user jadi membeli rumah, maka lanjut ke transaksi pembayaran. Sedangkan tidak, maka akan membatalkan transaksi. Selanjutnya ada use case user pembeli rumah. Memiliki 8 aktivitas. Pertama, melihat info rumah dijual. Kedua, lihat fasilitas perumahan. Ketiga, melihat feedback, testimoni warga. Keempat, register. Kelima, memberi keluhan perumahan. Keenam, memberi feedback, testimoni. Ketujuh, transaksi beli rumah. Kedelapan, pembayaran rumah in-house. Di mana aktivitas ke-5 hingga ke-8 memerlukan login. Selanjutnya, use case admin, pengelolaan rumah, memiliki 4 aktivitas yang semuanya memerlukan login dahulu, yaitu mengelola data user, data rumah, data pemesanan rumah, dan data pembayaran rumah. Selanjutnya, ada use case admin fasilitas dan aspirasi warga, memiliki 3 aktivitas yang juga memerlukan login semua. Pertama, ada kelola data testimoni pembeli rumah, kelola data keluhan pembeli rumah, dan data fasilitas perumahan. Selanjutnya, ada use case untuk manajer perumahan, di mana memiliki 4 aktivitas yang juga memerlukan login semua. Pertama, ada lihat data rumah. Kedua, data keluhan pembeli rumah. Ketiga, melihat data pemesanan rumah. Dan terakhir, data pembayaran rumah. Selanjutnya, ada desain tampilan aplikasi. Di sebelah kiri, tampilan beranda website. Di sebelah kanan, tampilan login. Di sebelah kiri, selanjutnya, ada tampilan halaman fasilitas perumahan. Di sebelah kanan, ada tampilan rumah dijual. Selanjutnya ada foto dokumentasi kami saat observasi. Di sebelah kiri ada SMK Negeri 13 Malang. Sebelah kanan ada Puskesmas. Di sebelah kiri ada klaster Astera dan yang terbaru di sebelah kanan ada klaster Azalea. Di sebelah kiri ada foto masjid dan di sebelah kanan ada pertokoan salah satu toko yang ada di Tidar yaitu Indomaret. Selanjutnya ada tabel jadwal pengerjaan dimulai pada bulan November hingga bulan Mei. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja saat presentasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.